Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan pertemuan minggu ke-13 dengan tema masuk ke dalam pasar global. Keputusan utama dalam pemasaran internasional yang pertama adalah memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, kemudian memutuskan pasar mana yang akan dimasuki, lalu memutuskan cara untuk memasuki pasar, kemudian memutuskan program pemasaran yang akan dipergunakan, serta yang kelima adalah memutuskan organisasi pemasaran. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Beberapa faktor yang menarik perusahaan ke arena internasional yaitu memberikan peluang laba yang lebih tinggi dibandingkan pasar domestik. Yang kedua, perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala keekonomisan. Semakin besar produksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, maka semakin besar keuntungannya. Namun, karena memproduksi barang yang lebih banyak, maka PR besarnya adalah bagaimana sebuah perusahaan bisa mendistribusikan produk-produk ini ke tangan konsumen. Selanjutnya, perusahaan ingin mengurangi ketergantungan terhadap satu pasar saja. Lalu, perusahaan memutuskan untuk menghadapi pesaing global di pasar domestik mereka. Dan yang terakhir, pelanggan bepergian ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional yang biasa diterimanya ketika masih berada di negaranya. Selanjutnya, ada beberapa resiko yang muncul ketika sebuah perusahaan melakukan ekspansi ini. Yang pertama yaitu perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing dan bisa gagal dalam menawarkan produk atraktif yang kompetitif. Sehingga untuk meminimalisir resiko itu, maka perusahaan sebelum melakukan ekspansi ke luar negeri harus melakukan survei pasar dahulu, apa yang diinginkan oleh pasar. Kemudian perusahaan mungkin tidak mengerti mengenai regulasi asing dan mengalami biaya yang tidak diharapkan. Selanjutnya, negara asing dapat mengubah hukum komersialnya, mendevaluasi mata uangnya, atau mengalami revolusi politik dan menyita properti asing. Demikian beberapa resiko yang ada ketika sebuah perusahaan masuk ke pasar internasional. Selanjutnya, bagaimana memutuskan pasar mana yang akan dimasuki? Ada dua strategi. Yang pertama, pendekatan air terjun, yaitu bertahap dan berurutan. Masuk ke negara 1, kemudian 2, kemudian 3, begitu terus secara bertahap dan berurutan. Kemudian yang kedua, pendekatan semburan, memasuki banyak negara sekaligus lalu melakukan evaluasi mana negara yang menerima market atau produk tersebut. Lalu ada lagi yang unik dalam hal perdagangan internasional ini. Yang pertama, pasar negara maju versus pasar negara berkembang. Jika kita bicara negara maju, maka rakyat memiliki kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi. Contohnya Eropa, Amerika, Belanda, French, Inggris itu merupakan negara-negara maju yang memiliki pendapatan yang besar. Karena itu, ketika memasuki pasar-pasar di Eropa dan Amerika ini, barang yang diperjualbelikan boleh saja kita pilih yang harganya mahal. Kemudian pasar negara berkembang, rakyat yang kesejahteraan dan taraf hidupnya sedang berkembang. Contohnya Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa. Selanjutnya, memutuskan cara memasuki pasar. Ada dua cara. Yang pertama, ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. Kalau ekspor tidak langsung ini perusahaan umumnya mulai dengan ekspor melalui perantara independen. Pedagang ekspor berbasis domestik membeli produk perusahaan kemudian menjualnya ke luar negeri. Agen ekspor berbasis domestik ini mencari dan menegosiasikan pembelian luar negeri untuk mendapatkan komisi. Kelebihannya adalah investasinya lebih kecil dan minim resiko. Selanjutnya ekspor langsung, investasi dan resikonya lebih besar, tetapi begitu pula potensi tingkat pengembaliannya. Selanjutnya ada strategi web global atau internet. Jadi ada aktivitas yang melibatkan internet yang merupakan cara sederhana untuk terlibat dalam pemasaran internasional. Lalu ada lisensi bagi perusahaan asing untuk menggunakan proses manufaktur, nama dagang, hak paten, rahasia dagang, atau hal berharga lainnya
untuk mendapatkan komisi atau lisensi masuk dengan resiko kecil. Pemegang lisensi mendapatkan keahlian produksi atau nama produk atau merek terkenal. Kemudian selanjutnya untuk masuk ke pasar internasional ada joint venture atau usaha patungan. Investor asing bergabung dengan investor lokal untuk menciptakan perusahaan joint venture di mana mereka berbagi kepemilikan dan kendali. Selanjutnya investasi langsung. Bentuk terakhir keterlibatan langsung adalah kepemilikan langsung fasilitas perakitan atau manufaktur di luar negeri. Yang terakhir ini membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga ini merupakan langkah terakhir dan memerlukan sumber dana yang sangat besar sekali untuk melakukan investasi langsung. Selanjutnya kita berbicara mengenai bagaimana merumuskan program pemasaran. Perusahaan internasional harus memutuskan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kondisi lokal. Keunggulan dan kerugian dari pemasaran global yaitu keunggulannya ada skala keekonomisan dalam produksi dan distribusi, biaya pemasaran yang lebih rendah, kekuatan dan cakupan, konsistensi dalam citra merek, kemampuan untuk mengangkat ide barang dengan cepat dan efisien, keseragaman dalam praktik pemasarannya. Kemudian elemen-elemen yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk menentukan penambahan pendapatan atau biaya, yang pertama yaitu fitur produk, pelabelan, warna, bahan promosi penjualan, media iklan, nama merek, kemasan pelaksanaan iklan, harga, tema iklan, dan lain-lain. Jadi fitur-fitur ini harus diperhatikan manakala kita ingin masuk ke pasar internasional. Bagaimana cara mendapatkannya? Dilakukan dengan cara survei pasar terlebih dahulu. Sehingga tepat kiranya ketika kita melakukan kegiatan perdagangan internasional ke luar negeri. Lalu ada 5 strategi produk dan komunikasi internasional, yaitu produk, harga, gray market, komunikasi, dan distribusi channel. Kalau produk, kita harus menentukan produk apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen-konsumen yang ada di negara yang dituju. Kemudian penentuan harga, jangan sampai juga penentuan harga itu akan merugikan perusahaan kita. Lalu gray market ini adalah pasar abu-abu di mana ada sebuah praktek perdagangan yang tidak memiliki izin resmi tapi dilakukan di luar negeri. Kemudian komunikasi, bagaimana membangun komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Dan yang terakhir adalah distribusi channel. Harus ada saluran-saluran distribusi yang menghubungkan antara perusahaan dengan konsumen akhir. Sehingga ketika praktek perdagangan internasional ini dilakukan, dipastikan barang tersebut terserap oleh konsumen di negara yang dituju. Selanjutnya, untuk negara asal ada keunggulan, yaitu membangun citra negara atau image persepsi konsumen tentang negara asal. Consumer perception of country of origin. Jadi sebuah negara akan memiliki signatur tersendiri manakala dia melakukan perdagangan internasional. Contohnya Indonesia kerap melakukan perdagangan kopi, maka Indonesia memiliki citra sebagai negara penghasil kopi. Demikian selanjutnya berlaku di negara-negara lain. Kemudian memutuskan organisasi pemasaran. Perusahaan mengelola aktivitas pemasaran internasional mereka dengan 3 cara. Yang pertama ada Departemen Ekspor, yang kedua ada Divisi Internasional, dan yang terakhir adalah organisasi global. Demikianlah materi ini disampaikan. Ada quote menarik, belajar di bangku kuliah adalah proses hidup juga. Sejatinya adalah belajar tanpa ada batasan umur dan tanpa ada kata tua. Jika jatuh harus berdiri, jika kalah coba lagi, jika gagal bangkit lagi, sampai Tuhan berkata, ini waktunya pulang. Demikian, saya sampaikan terima kasih atas perkuliahan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.